Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mutia Revina Junandisia, absen 19. Saya ingin berbagi pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan pembuatan proposal usaha kolaboratif. Kegiatan ini meliputi pembuatan proposal di Google Docs, pembuatan presentasi di Canva, proses presentasi bersama guru tamu, dan juga revisi presentasi. Pada tahap awal, kami membuat proposal usaha menggunakan Google Docs. Jadi, kami bekerja sama secara online sehingga bisa mengedit dan menambahkan ide secara bersamaan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab pada bagian tertentu. Misalnya, ada yang menulis latar belakang, ada yang mengisi analisis SWOT, ada yang membuat rincian modal, dan ada juga yang menyusun strategi pemasaran. Tantangan yang saya hadapi itu cukup banyak, misalnya ada perbedaan pendapat tentang ide usaha yang akan dipilih. Ada yang usahanya itu greenwash laundry. Namun melalui diskusi akhirnya kami sepakat memilih satu ide yang menurut kami paling realistis. Dari situ saya belajar bahwa dalam kerja kelompok tidak semua keinginan bisa dituruti. Yang terpenting adalah mencari jalan tengah agar semua anggota bisa berkontribusi. Selain itu, kendala teknis juga muncul seperti jaringan internet yang kadang tidak stabil, tapi kami belajar untuk saling melengkapi. Kalau ada yang tertinggal, anggota lain segera membantu menjelaskan dari pengalaman ini. Saya menyadari pentingnya kerjasama, komunikasi, serta sikap saling pengertian antara anggota tim. Setelah proposal selesai, kami masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat presentasi di aplikasi Canva. Canva ini sangat membantu kami dalam membuat desain yang menarik dengan pilihan template, warna, dan ikon yang beragam. Namun, tantangan terbesar justru bukan pada desain, melainkan bagaimana menyingkat isi proposal yang cukup panjang menjadi poin-poin yang singkat, padat, dan jelas, dan tentunya tetap informatif. Kami akhirnya membagi tugas, ada yang fokus pada desain slide, ada yang memilih gambar pendukung, dan ada yang menyusun isi presentasi. Dari sini saya juga belajar bahwa presentasi yang baik bukanlah yang penuh tulisan, tetapi yang ringkas, rapi, dan tetap informatif. Saya juga semakin paham bahwa desain visual sangat berpengaruh pada perhatian para audiens. Pada tahap presentasi, kelompok kami diwakili oleh teman saya, yaitu Ratri Chandra Agustin. Walaupun saya tidak ikut tampil langsung, saya tetap berperan sebagai pendukung dengan mempersiapkan materi dan membantu mengecek isi slide sebelum ditampilkan. Saat melihat teman saya presentasi, saya merasa bangga sekaligus belajar banyak. Ratri menyampaikan materi dengan percaya diri meskipun ada sedikit rasa gugup, dan guru tamu yang hadir juga memberikan masukan berharga, misalnya data usaha lebih lengkap, dan juga ada slide yang harus dihilangkan karena katanya nggak terlalu penting. Dari situ saya belajar bahwa keberanian berbicara di depan umum sangat penting, dan setiap masukan dari guru adalah kesempatan untuk meningkatkan kualitas kerja kita. Setelah mendapat masukan, kami melakukan revisi bersama. Kami menambah data pendukung dan juga menghapus slide yang katanya tidak terlalu penting. Walaupun revisi membutuhkan waktu tambahan, hasil akhirnya membuat kami lebih puas karena kan hasilnya lebih matang gitu. Presentasi kami jadi lebih matang, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami para audiens. Dari tahap revisi ini, saya belajar bahwa kritik bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Justru kritik yaitu sarana untuk memperbaiki diri. Saya menyadari bahwa tidak ada pekerjaan yang langsung sempurna. Justru dengan adanya revisi, kita bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Dari seluruh rangkaian kegiatan ini,
saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Pertama, pentingnya kerjasama tim karena tanpa komunikasi yang baik, pekerjaan kelompok akan sulit terselesaikan. Kedua, keterampilan digital juga sangat penting di era sekarang, misalnya dalam menggunakan Google Docs dan Canva. Ketiga, saya belajar arti keberanian dalam presentasi. Walaupun saya tidak tampil langsung, saya tetap belajar dari teman saya yang tampil di depan. Dan yang terakhir, saya belajar untuk lebih terbuka terhadap kritik karena dari sanalah kita bisa berkembang. Semua pengalaman ini bukan hanya bermanfaat untuk tugas sekolah, tetapi juga akan sangat berguna bagi kehidupan saya ke depannya, baik saat kuliah nanti maupun saat bekerja nanti. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.